Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum lanjut, marilah bersama-sama kita klik subscribe dan like video ini. Juga jangan lupa cek link di deskripsi untuk mendapatkan 50% diskon. Pada zaman yang sangat lama, jauh sebelum hadirnya manusia modern seperti kita, ada sebuah era yang disebut dengan zaman Nisnas. Nisnas ini bukanlah sekadar makhluk biasa, tetapi merupakan bangsa yang mendominasi bumi sebelum adanya umat manusia yang dikenal saat ini. Mereka hidup pada zaman yang sangat awal, di mana mereka menjadi makhluk pertama yang menguasai dunia ini. Zaman ini jauh berada di era yang sangat kuno, bahkan jauh lebih tua daripada kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bangsa Nisnas hidup berdampingan dengan makhluk lain seperti jin. Pada waktu itu, makhluk-makhluk ini memiliki peradaban yang sangat maju dan hidup bumi yang jauh lebih mudah daripada sekarang. Ada banyak hal yang masih menjadi misteri mengenai keberadaan mereka, terutama tentang bagaimana mereka bisa mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa dengan teknologi dan kekuatan yang mereka miliki. Meski begitu, bangsa ini kini telah musnah, meninggalkan hanya sedikit jejak mereka yang biasa ditemukan di beberapa tempat di dunia. Salah satu tempat yang diperkirakan menjadi pusat keberadaan mereka adalah sebuah kota yang terletak di wilayah utara bumi, dekat dengan kutub utara. Kota tersebut dikenal dengan nama Spitsbergen. Disinilah banyak peninggalan-peninggalan dari bangsa yang kini telah musnah ini dapat ditemukan. Artefak-artefak yang tersisa di kota ini menggambarkan sosok-sosok yang sangat menarik, seperti gambar manusia bersayap atau makhluk yang setengah manusia dan setengah hewan. Pada masa itu, kemungkinan besar makhluk setengah hewan ini memang ada di bumi. Bahkan, sisa-sisa mereka yang bertahan, yang mungkin diselamatkan oleh beberapa kekuatan tertentu, dapat ditemukan dalam bentuk artefak atau lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk setengah manusia, setengah hewan. Di Indonesia sendiri, ada beberapa artefak yang memperlihatkan gambar manusia dengan ciri-ciri seperti sayap atau kepala binatang, seperti yang biasa ditemukan di beberapa candi kuno. Salah satu contoh yang bisa ditemukan adalah gambaran manusia dengan kepala burung elang yang bisa ditemukan di beberapa tempat, baik di Indonesia maupun di Mesir. Lukisan-lukisan serupa ini menggambarkan sosok makhluk yang memiliki tubuh manusia dengan kepala burung yang banyak ditemukan dalam piramida-piramida kuno di Mesir. Mungkin saja ini hanyalah mitos atau legenda, namun bisa jadi itu adalah gambaran nyata dari sesuatu yang pernah ada. Banyak budaya dan legenda di seluruh dunia menyebutkan tentang makhluk setengah hewan ini yang bisa ditemukan dalam cerita-cerita rakyat dari berbagai penjuru dunia. Salah satu kisah yang sangat terkenal tentang manusia setengah hewan yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan nama Aul, yang memiliki tubuh manusia tetapi berkepala anjing. Kisah serupa juga ditemukan dalam kepercayaan Mesir kuno, di mana ada makhluk bernama Anubis yang memiliki bentuk tubuh manusia dengan kepala anjing. Kisah-kisah ini tampaknya memiliki kesamaan meskipun berasal dari tradisi budaya yang berbeda. Bangsa Nisnas, meskipun memiliki peradaban yang sangat maju dan kemampuan yang luar biasa, akhirnya menghadapi kehancuran yang sangat besar. Kejatuhan mereka dimulai dari konflik internal yang disebabkan oleh kesombongan dan ketamakan mereka. Karena kesombongan dan ego yang tinggi, mereka saling berperang antar sesama, menghancurkan diri mereka sendiri dalam perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi mereka di dunia. Pada akhirnya, pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil, yang kemudian dikenal dengan nama Iblis dalam tradisi-tradisi agama tertentu, datang untuk mengakhiri keberadaan mereka. Pasukan Azazil yang terdiri dari makhluk-makhluk yang sangat kuat, termasuk burung api yang disebut Phoenix, berhasil mengalahkan bangsa Nisnas. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit, dengan banyaknya makhluk yang musnah dalam pertempuran tersebut. Namun, meskipun sebagian besar dari bangsa Nisnas musnah dalam pertempuran tersebut, tidak semuanya hilang. Beberapa dari mereka berhasil selamat dan melarikan diri, menyembunyikan diri di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pasukan Azazil. Sebagian besar dari mereka yang selamat ini melarikan diri ke dalam kedalaman lautan yang sangat dalam, di mana mereka membentuk koloni-koloni kecil yang tersembunyi dari pandangan dunia. Disinilah kisah tentang makhluk setengah ikan atau yang dikenal sebagai Putri Duyung mulai muncul. Para penyintas dari bangsa Nisnas ini yang bersembunyi di kedalaman laut dikenal oleh banyak orang di kemudian hari sebagai makhluk-makhluk yang memiliki tubuh manusia tetapi dengan ekor ikan. Kisah mereka telah menjadi bagian dari banyak legenda dari berbagai kebudayaan.
Dan dalam tradisi tertentu mereka sering digambarkan sebagai makhluk mistis yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka hidup jauh di bawah permukiman laut, di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Selain itu, ada pula kelompok penyintas dari bangsa Nisnas yang memilih untuk melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih jauh, membentuk koloni-koloni baru dan membangun peradaban mereka kembali. Namun, jejak mereka yang ada kini hanya bisa ditemukan dalam bentuk-bentuk artefak kuno yang tersebar di berbagai belahan dunia, seperti di wilayah Swedia dan di sekitar Kutub Utara, dan ada juga beberapa di kawasan di Asia. Artefak-artefak ini seringkali menggambarkan sosok-sosok yang sangat mirip dengan manusia tetapi memiliki ciri-ciri aneh seperti sayap atau kepala binatang. Di antara artefak yang ditemukan, banyak yang menggambarkan makhluk dengan tubuh manusia dan sayap besar, serta gambar-gambar yang menunjukkan adanya koloni-koloni makhluk dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari manusia biasa. Ini mengindikasikan bahwa bangsa Nisnas tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan intelektual yang luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan yang jauh dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim. Namun, meskipun bangsa Nisnas berhasil bertahan di beberapa tempat yang terpencil, mereka akhirnya harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Sebagian dari mereka yang bertahan hidup harus menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dengan banyak dari mereka yang berusaha untuk melarikan diri dari kekuasaan yang dulunya mereka miliki. Dalam kisah-kisah ini, banyak yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari bangsa Nisnas yang bertahan hidup harus bersembunyi jauh di bawah tanah atau dalam lautan, jauh dari peradaban manusia yang semakin berkembang. Bangsa Nisnas yang dulunya memiliki kekuasaan besar dan kemampuan luar biasa akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka telah musnah, digantikan oleh manusia yang kini menjadi makhluk penguasa di bumi. Namun, beberapa peninggalan mereka tetap masih ada saat ini, yaitu artefak, lukisan maupun cerita-cerita rakyat yang telah memberikan petunjuk tentang peradaban mereka. Bangsa Nisnas meskipun akhirnya mereka musnah dalam pertempuran besar yang dipimpin oleh Azazil dan pasukan langitnya, meninggalkan jejak yang sangat mendalam tentang kebesaran peradaban mereka. Dalam banyak hal, peradaban mereka bahkan lebih maju daripada peradaban manusia pada saat itu, dengan teknologi yang jauh melampaui kita saat ini. Peninggalan yang mereka tinggalkan meskipun terbatas memberikan gambaran tentang kehidupan mereka yang penuh dengan kemajuan dan kekuatan yang luar biasa. Salah satu kemampuan yang paling luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Nisnas adalah telepati. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih efisien daripada manusia saat ini, tanpa memerlukan alat atau media yang lain. Telepati ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, bahkan di antara individu yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Kemampuan telepati ini juga memberi mereka keunggulan dalam berbagai pengambilan keputusan, karena mereka bisa berkoordinasi dan bertindak bersama-sama dengan sangat cepat tanpa hambatan. Teknologi yang dimiliki oleh bangsa Nisnas juga sangat maju, bahkan jauh melampaui apa yang kita bayangkan tentang peradaban kuno. Mereka membangun kota-kota besar yang memiliki infrastruktur yang sangat canggih, dengan sistem tata kota yang teratur dan teknologi yang memudahkan kehidupan mereka sehari-hari. Kota-kota ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga sangat megah, dengan bangunan yang memiliki arsitektur yang luar biasa. Banyak dari bangunan ini yang kini bisa hanya ditemukan dalam bentuk reruntuhan atau artefak, menggambarkan kemampuan luar biasa bangsa Nisnas dalam bidang konstruksi dan perancangan. Dalam banyak lukisan artefak yang ditemukan, kita bisa melihat gambaran makhluk-makhluk yang memiliki tubuh manusia tapi dengan berbagai ciri khas makhluk lain seperti sayap atau kepala binatang. Ini menunjukkan bahwa bangsa Nisnas memiliki pengetahuan tentang bentuk kehidupan yang sangat beragam, dan mereka mungkin telah melakukan eksperimen dalam menciptakan makhluk-makhluk yang memiliki ciri gabungan antara manusia dan hewan. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memastikan apa yang sebenarnya terjadi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang genetik dan biologi. Namun meskipun bangsa Nisnas memiliki segala kelebihan ini, mereka akhirnya hancur karena kesombongan dan ego yang sangat besar. Mereka saling berperang antar sesama, dan konflik-konflik ini pada akhirnya menjadi penyebab utama kehancuran mereka. Dalam peperangan antar bangsa Nisnas, mereka saling menghancurkan satu sama lain, hingga akhirnya pasukan Azazil datang untuk mengakhiri peradaban mereka. Perjalanan bangsa Nisnas merupakan sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejayaan, dan kejatuhan. Meskipun mereka telah musnah,
Jejak mereka tetap tertinggal dalam artefak, legenda, dan peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Kisah mereka mengingatkan tentang pentingnya untuk selalu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan spiritualitas, serta menghindari kesombongan yang dapat menghancurkan peradaban yang telah dibangun oleh susah payah. Di akhir kisah ini, kita bisa merenungkan tentang bagaimana peradaban kita sendiri akan dikenang di masa depan. Apakah kita akan meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang, ataukah kita akan mengalami nasib yang sama seperti bangsa Nisnas? Semua itu tergantung pada bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita mengelola pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam, spirit, dan spiritualitas. Demikianlah penutupan dari bangsa kisah Nisnas ini. Kisah ini meskipun penuh dengan mitos dan legenda, menyimpan banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil sebagai refleksi dalam perjalanan kita sebagai makhluk yang hidup di bumi ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikan sebagai panduan untuk hidup dengan lebih baik dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.